Semangat pagi semuanya. Terima kasih telah bersama dengan channel IBMW, Media Belajar Bareng Finance, Research, dan Hospitality. Sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan selamat tahun baru 2023. Semoga di tahun 2023 ini, segala sesuatunya lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Kita masih di MKU dengan penentuan harga saham bagian 3, dan topik yang dibahas adalah penentuan harga saham biasa dengan menerapkan variable growth model. Silakan tekan tombol subscribe, like, dan share sebagai pemotivasi dan dukungan untuk pengembangan channel ini. Terima kasih dan selamat mengikuti. Rumus the zero growth and constant growth pada saham biasa tidak memungkinkan terjadinya perubahan tingkat dividen. The variable growth model merupakan rumus penentuan besaran dividen yang memungkinkan perubahan tingkat pertumbuhan dividen. Untuk menentukan harga per lembar saham dengan tingkat pertumbuhan dividen yang berubah, diterapkan 4 langkah berikut. Langkah pertama, tentukan besaran dividen kas setiap akhir tahun, yaitu pada DT, selama periode pertumbuhan awal, dari tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-N. Dengan demikian rumusnya adalah DT sama dengan D0 kali dalam kurung 1 plus G1 pangkat T. Langkah kedua, tentukan nilai kas sekarang atau present value besaran dividen yang akan datang selama periode pertumbuhan awal dengan formula sigma T1 sampai dengan ke N D0 kali 1 D0 kali dalam kurung 1 plus G1 pangkat T dibagi dalam kurung 1 plus RS pangkat T sama dengan sigma T1 sampai dengan ke N DT yaitu dividen pada tahun ke-T dibagi dengan dalam kurung 1 plus RS pangkat T. Langkah ketiga, tentukan nilai saham pada akhir periode pertumbuhan awal dengan formula PN sama dengan dalam kurung 1 plus PN sama dengan dalam kurung DN plus 1 dibagi dalam kurung RS minus G2 yang merupakan nilai kas sekarang atau present value dari semua dividen yang diharapkan dari tahun N plus 1 hingga tak terhingga. Dengan asumsi tingkat pertumbuhan dividen yang konstan, yaitu G2, dengan formula 1 dibagi dalam kurung 1 plus RS pangkat N kali DN plus 1 dibagi RS minus G2. Langkah keempat, tambahkan komponen nilai kas sekarang yang ditentukan pada langkah 2 dan 3 untuk menentukan nilai atau harga saham saat sekarang atau P0. Dengan demikian, P0 merupakan penjumlahan dari nilai kas sekarang atau present value, arus kas dividen pada pertumbuhan awal, ditambah dengan nilai kas sekarang atau present value harga saham pada akhir pertumbuhan awal. Pembayaran dividen tahunan terakhir yaitu 2012 Warren Industries, pabrik boot dengan perkembangan yang pesat sebesar $1,5 juta per lembar saham. Manajer keuangan perusahaan mengharapkan pertumbuhan tahunan dividen sebesar 10% yang merupakan G1 atau pertumbuhan 1 untuk 3 tahun ke depan. Pada akhir tahun ketiga, yaitu akhir tahun 2015, produk perusahaan sudah mapan dengan tingkat pertumbuhan dividen per tahun sebesar 5%, yang merupakan pertumbuhan kedua atau G2 untuk periode yang akan datang. Tingkat return perusahaan RS sebesar 15%. Langkah 1 dan 2 secara rinci disajikan pada slide berikut. Nah, kita lihat pada slide berikut penentuan dari present value dividen Warren Industry dari tahun 2013 sampai 2015. Dengan demikian jumlah present value arus kas dividen sebesar 4,12. Dengan dividen dari pada tahun 2013 sebesar 1,65,
pada tahun 2014 sebesar 1,82 dan pada 2015 sebesar 2. Langkah ketiga, harga saham pada akhir pertumbuhan awal perusahaan atau dalam kurung N sama dengan 2015 dapat ditentukan dengan menentukan terlebih dahulu DN plus 1 yaitu dividen pertumbuhan awal plus 1 yaitu pada tahun D 2016. Jadi D pada 2016 sama dengan D 2015 kali dalam kurung 1 plus 0,05 sama dengan 2 kali 1,05 sama dengan 2,10. Jadi seperti dibahas pada slide sebelumnya, 2 dolar ini adalah dividen pada tahun 2015. Sedangkan 5% merupakan tingkat pertumbuhan setelah pertumbuhan awal, yaitu sebesar 5%. Dengan menggunakan D 2016 sebesar 2,10 dengan return 15% dan pertumbuhan dividen 5%, kita dapat menentukan harga saham pada akhir 2015 sebagai berikut. P 2015 atau harga saham pada 2015 sama dengan dividen pada tahun 2016 atau D 2016 dibagi dalam kurung RS minus G2 sama dengan 2,10 dibagi dalam kurung 0,15 minus 0,5 sama dengan 21 US dollar. Langkah ketiga yang merupakan lanjutan, akhirnya harga saham sebesar 21 pada akhir tahun 2015 harus dikonversikan nilainya menjadi nilai kas sekarang atau present value. Jadi harga saham pada 2015 sama dengan 21 dibagi dalam kurung 1 tambah 0,15 pangkat 3. Kita akan dapatkan 13,81. Langkah keempat, dengan menambahkan nilai present value dividen pada langkah kedua dengan present value harga saham pada awal pertumbuhan, akan didapat harga saham pada 2012 sebesar P 2012 sama dengan 4,12 ditambah 13,81 sama dengan 17,93 per lembar saham. Demikian untuk sesi kali ini. Silakan dilanjutkan ke sesi stock valuation bagian keempat dengan topik stock valuation free cash flow valuation model. Terima kasih.